Saya hamba Allah izin bertanya. Saya mau menanyakan satu fenomena yang ramai diperbincangkan, yaitu pengingkaran terhadap nasab para zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, harus kita sadari bahwa zuriyah Nabi adalah nasab agung, karena bersambung nasab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dan ada kewajiban-kewajiban atas kita kepada ahli bait dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari perhatian yang harus kita berikan, penghargaan, cinta, dan seterusnya banyak. Ini yang harus kita fahami, dan jangan sampai ada terbetik, terlintas sedikit di hati kita kebencian kepada ahli bait Rasulullah, karena itu cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada di antara mereka punya perilaku tidak baik, tidak benar, justru seharusnya kita semakin sayang, berusaha untuk membawanya kepada kebenaran, bukan kita jadikan bahan untuk mencaci dzurriyyah Nabi. Kadang ada reaksi-reaksi negatif dari sebagian orang yang mungkin memang tidak mendapatkan nasib mencintai ahli bait. Kapan melihat ada keluarga atau keturunan Nabi melakukan kesalahan, yang ada adalah semacam kegembiraan karena dzurriyyah Nabi seperti itu. Na'udzubillah. Dan itu bukan Anda semuanya. Semoga Anda adalah orang yang punya cinta yang sesungguhnya kepada dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah nasab, orang yang paling bisa menjaga nasab itu orang Arab. Dan mungkin kepada siapapun, jika ingin berbicara tentang nasab, harus dengan ilmu. Kami mengetahui sedikit tentang ilmu nasab tersebut, maka kami sampaikan. Tidak susah di dalam menitsbat nasab. Yang jelas ada satu hal yang harus kita fahami, bahwa Nabi pernah bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haramun." Barang siapa mengaku-ngaku menisbatkan kepada selain ayahnya, dia mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya, bukan nasabnya, maka surga haram bagi dia. Untuk memahami ini adalah memahami dengan dua sisi. Yang pertama, kalau itu bukan keturunanmu, bukan ayahmu, jangan katakan itu ayahmu. Ini satu sisi. Tapi jangan memandang dari sisi ini saja. Sisi lain adalah, jika selama ini Anda tahu bahwasanya itu ayah dan kakekmu, maka Anda pun tidak boleh mengingkari. Ingat, maka selama ini orang yang kami ketahui yang punya nasab kepada ahli bait Nabi Muhammad, mereka memang mengetahui seperti itu dari orang-orang sebelumnya. Maka orang seperti juga tidak boleh mengingkari nasabnya, karena memang selama ini yang mereka ketahui adalah nasabnya dari ayahnya, begitu seterusnya sampai baginda Nabi. Jadi memahami hadis tersebut jangan salah. Sisi lain, Anda kalau tidak punya nasab kepada baginda Nabi, jangan mengatakan. Tapi kalau memang selama ini Anda mendengar dari orang tua Anda, dari paman-paman Anda punya nasab, Anda tidak boleh menafikan nasab itu. Tolong pahami agar semua hati-hati. Jika Anda menolak nasabnya seseorang, apalagi dzurriyyah Nabi, jika ternyata itu nasabnya sambung kepada Rasulullah, alangkah besar nih kezaliman kita. Ayo siapapun dari kita, jangan mudah mengatakan, memutus atau menafikan nasab seseorang. Tidak urusan dzurriyyah Nabi saja, nasab seseorang. Bahkan dikatakan, kalau Anda meragukan nasab seseorang, Anda harus mencari bapaknya. Kalau Anda tidak bisa mencari bapaknya, Anda kena hukum qadhaf.
Kalau ada seorang bapak dan anak sudah tahu, orang masyarakat tahu bahasanya itu bapak anak, lalu saya katakan kamu ini bukan anaknya, saya harus mencari siapa bapaknya. Menuduh orang yang punya nasab dengan nasab yang lain juga dosa besar. Yuk kita tingkatkan rasa takut kepada Allah. Jangan sampai yang ada permusuhan, apalagi antara di kalangan ahli, dapat urusan dengan ahli bait Rasulullah SAW. Hei hamba Allah, kami mendengar sepintas, sedih sekali dengan hal-hal yang semacam ini. Pengingkaran sesuatu yang selama ini sudah kita dengar. Nasab dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia, kita tahu nasab. Mereka sangat menjaga nasab. Takutlah kepada Allah dan Rasulnya. Untuk menentukan nasab sederhana dalam bab kitab fikih, apa yang anda fahami kitab, apa yang pernah anda baca, tetap kitab tentang misalnya dalam kitab Umdatus Shalik atau apa saja kitab yang ringan, yang bagaimana menentukan nasab. Nasab itu adalah dengan ikrar. Kalau orang mengakukan ini abahku dan ini ayahku dan tidak diingkari oleh akal, misalnya umur sama, kita tidak boleh mengingkari loh ya. Kita menuduh orang lain bukan sambung nasab, sementara mereka mengatakan sambung nasab, kita menuduh berzina. Hati-hati. Kalau ada orang dengan anaknya datang, ini anakku, kemudian saya mengatakan wah kayaknya bukan anaknya, saya menuduh. Jadi menafikan nasab itu tidak kalah gede dosanya dengan mengaku-ngaku nasab. Maka hendaknya harus waspada semuanya. Dan selagi satu keluarga sudah mengatakan mereka punya nasab, cukup anda percayakan, selesai. Karena keluarga itu yang menjaga, bukan anda yang menjaganya. Kecuali dengan dalil seyakin-yakinnya bahasanya itu adalah dusta. Contoh, umurnya enggak bertahu, masa anaknya lebih kecil umur, sampai dicontohkan dalam pembahasan fikih, umurnya lebih kecil kok jadi bapaknya. Atau misalnya istifadah, ini tuh sudah masyhur bahasanya anaknya ini, kok tiba-tiba ada orang ngaku anaknya fulan, sudah masyhur di kampung itu, saya anaknya ayah saya, tiba-tiba saya ngaku anaknya orang lain, ini kan beda. Bagi yang masih menyibukkan masalah ini, kami himbau, ini masalah berat sekali, khawatir anda tidak ditengok oleh Rasulullah. Hai hamba Allah, jika ingin berdiskusi jangan di media sosial, yuk kita ngobrol. Saya bisa menjelaskan insya Allah sesuai dengan pengetahuan saya bagaimana menentukan nasab. Selagi itu adalah sudah kita dengar itu nasab sambung, tidak perlu kita menyuarakan suara yang berbeda. Penentuan nasab sudah sangat jelas. Adalah setiap anak mengatakan, ini ada seorang ayah mengatakan itu anakku, itu adalah sambung nasabnya. Dalam arti, maksudnya diakui kayak Imam Masyari, anakku ini anakku, sudah selesai, ikrar namanya. Kecuali nanti bertentangan dengan kenyataan, selama ini tidak pernah kenal, tidak ada hubungan, tiba-tiba ngaku anak, berarti namanya anak-anakan kan. Anak sesungguhnya. Menuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Berarti kita telah merugikan umat. Kita merugikan umat. Yang ingin membatalkan nasab, harus punya hujjah. Dan hujjah ini harus lebih kuat daripada yang menetapkan nasab. Kalau tidak, dalam bahasa dia yang disalahkan salah. Kalau saya menafikan nasabnya seseorang, saya harus punya bukti kalau ini bukan. Kalau saya tidak punya bukti, saya dicambuk 80 kali. Saya menuduh orang berzina, ibaratnya begitu, gampangannya seperti itu. Karena menuduh orang, selagi orang sudah punya nasab, kita nafikan nasabnya, maka ketahuilah, saya telah menuduh dia telah melakukan satu perzinaan dan seterusnya. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Jangan sampai membuat keraguan-keraguan umat. Kami sampaikan kepada anda, wahai umat, kepercayaannya selama ini ada pada hati anda, tetap pegangi bahasanya para dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia yang selama ini anda dengar adalah nasabnya benar.
Jangan Anda mau mendengar suara-suara yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak benar. Anda akan rugi pada akhirnya. Kemudian setelah itu, apa sih maunya daripada problem-problem semacam ini yang diinginkan? Hasilnya adalah jelas permusuhan pada akhirnya. Ingat, umat ini mudah diadu domba. Saya sedih, saya membicarakan masalah ini sedih sekali kalau memang betul seperti itu, karena alangkah banyaknya setelah ini ada umat prasangka buruk. Dan jangan gara-gara ada orang yang dikatakan dzurriyyah Nabi lalu melakukan kemungkaran, kesalahan, lalu kita jadi benci kepada ahli bait Nabi. Hati-hati. Saya mengatakan dzurriyyah Nabi di Indonesia tercatat, dzurriyyah Nabi tercatat, dan sangat luas dzurriyyah Nabi. Bahkan kami seru kepada pengurus, pernah kami sampaikan pada pengurus yang ngurusi tentang dzurriyyah Nabi, tolong jangan nunggu saja, perlu kita cari di sana banyak dzurriyyah Nabi yang tidak tercatat, perlu dicatat. Dan memang bukan untuk sombong-sombongan, agar dicatat, agar tahu nasabnya. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan, insyaallah. Himbauan kami, mohon maaf jika ada yang tersinggung dengan ini, mungkin yang selama ini menafikan nasab ahli bait Rasulullah. Sepertinya ada dua grup, berarti kalau tadi katanya ada fenomena kontroversi, berarti kan ada dua grup. Dua-duanya kami mohon maaf kepada dua-duanya. Ingat, dzurriyyah Nabi, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya pahit-pahitnya, tapi kita sampaikan pahit-pahitnya, mending saya salah mencintai daripada saya salah menafikan. Mending saya salah mempercayai daripada salah menafikan. Dan kemudian kalau sudah ada keluarga yang mengatakan itu nasabnya, ketahuilah tidak ada alasan bagi Anda kecuali mempercayainya. Adapun urusan jika nanti ada orang buat nafsa palsu dan sebagainya, urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita sok tahu, itu menjadi masalah. Kalau sudah nasab itu benar, harus kita yakin benar. Nggak ada istilahnya. Ada sebagian mengatakan, ya saya tidak bisa mempercayai, tapi dia takut mengingkari. Enggak, nasab itu harus kita yakin, ini anaknya ini harus yakin, sudah harus kita percaya, sudah selesai. Jangan sampai ada setelah itu ada keraguan-keraguan. Baik, ini adalah masalah nasab baginda. Nasab orang biasa saja nggak boleh main-main, ya hamba Allah. Anda menafikan nasabnya orang biasa, nggak boleh, apalagi nasab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi yang mohon maaf saudara kami, saya tidak tahu siapa, ada pertanyaan, jika Anda menafikan nasab ahli bait secara umum yang ada di negeri ini, kalau Anda menafikan nasab itu, mungkin kita bisa duduk manis, kita bisa ingin menjelaskan dari mana Anda menafikan, dan kami akan jelaskan bahwasanya cara menetapkan nasab itu seperti itu, tidak belit-belit, tidak harus pakai alat-alat medis dan sebagainya, tidak. Justru membahayakan Anda sebagian dengan alat medis, alat ini dan sebagainya. Nggak ada. Nasab itu sangat jelas, cukup dengan ikrar-ikrar yang selama ini kita dapat dari keluarga-keluarga, sudah kita percaya. Ini saja wahai hamba Allah. Semoga dari kalimat-kalimat yang kami sampaikan ini menjadi sebab kebaikan untuk semuanya. Jika Anda pernah merasa bersalah kepada dzurriyyah Nabi, segera tobat, Allah Maha Kasih. Akan tapi jangan sampai kita dikuasai oleh kesombongan atau dendam yang selama ini ada, atau kebencian kita kepada keluarga Nabi. Na'udzubillah, benci kok kepada keluarga Nabi. Kalaupun mungkin kita punya masalah dengan 1-2 keluarga Nabi, tapi tidak boleh kita benci kepada nasab ahli bait Nabi Muhammad. Kita benci pribadi, tidak boleh kita langsung memukul rata. Harapan kami adalah siapapun insaf, ayo, rugi Anda akan rugi, Anda akan rugi. Dan bagi yang sibuk membuat pengingkaran dari kelompok manapun, sibuk membuat pengingkaran, kami siap untuk menjelaskan. Kita bisa bertemu dengan baik demi kebaikan umat ini dan demi kebaikan masa depan kita di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa damai, semuanya indah. Nuhibbukum ya ahla baiti Rasulillah. Kami mencintai Anda semua wahai ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun Anda, ahli bait yang tercatat ataupun tidak tercatat, jika kami kurang dalam menjelaskan, maafkan kami. Hanya inilah yang bisa kami ketahui. Dan Anda yang ada sedikit kekotoran hati dengan ahli bait Rasulullah, segera sadar dan tobat. Ingat, itu adalah cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyesal nanti di saat di akhirat. Semoga Anda semua menjadi orang-orang yang pecinta dan perindu ahli bait Nabi yang sesungguhnya.
perindu yang sesungguhnya, perindu yang membela di saat benar, mengingatkan dengan cara yang benar di saat salah, bukan berubah menjadi benci, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.